di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek kami, yaitu analisis antena WiFi tembaga, perancangan implementasi penguatan sinyal. Nah, di sini kami terdiri dari beberapa orang anggota kelompok. Nah, yang pertama Firman dengan NIM 230111034, lalu Muhammad Andrian Satriandri dengan akhiran NIM 08, dan saya Muhammad Alizairi dengan akhiran NIM 14. Lalu teman kami Hendry Davidson Sedalahi dengan akhiran NIM 36. Nah, yang terakhir itu Daniel Saputra dengan akhiran NIM 27. Nah, di sini terdapat pendahuluan dan tujuan. Nah, latar belakang masalah yaitu terdiri dari kebutuhan jangkauan Wi-Fi. Nah, pertumbuhan perangkat dan aplikasi membutuhkan peningkatan jangkauan serta kualitas sinyal Wi-Fi di daerah lokal. Lalu, keterbatasan antena komersial, yaitu antena pabrikan sering kurang optimal untuk lingkungan spesifik, menyebabkan dead zone atau area mati dan jangkauan sinyal. Nah, di sini terdapat keunggulan material tembaga yang kami gunakan, yaitu tembaga menawarkan konduktivitas tinggi serta memudahkan fabrikasi, potensial menggunakan performa antena Wi-Fi. Lalu peran penguat sinyal lokal. Nah, di sini penguatan sinyal lokal berfokus pada peningkatan cakupan area terbatas tanpa gangguan jaringan sekitar. Berikutnya itu tujuan dari proyek kami ini, yaitu yang pertama itu untuk mengembangkan antena Wi-Fi berbasis tembaga untuk meningkatkan penguatan sinyal lokal. Yang kedua, desain antena tembaga. Mendesain dan memodelkan geometri antena untuk mengoptimalkan gain dan pola radiasinya. Lalu, untuk yang ketiga itu implementasi prototipe antena. Nah, untuk membangun prototipe menggunakan tembaga dan menguji kinerja fisik di lingkungan lokal. Yang terakhir itu bertujuan untuk penguatan performa sinyal. Nah, mengukur gain, PSWR, bandwidth, dan cakupan untuk menilai efektivitas penguatan. Berikutnya itu ruang lingkup studi. Nah, di sini tuh terdapat 4. Yang pertama itu batasan desain antena. Nah, apa itu? Nah, menentukan tipe, dimensi, frekuensi operasi, dan parameter performa antena Wi-Fi berbahan tembaga. Lalu pemilihan materi tembaga. Kami memilih tembaga ini karena spesifikasi tembaga, sumber bahan pengolahan permukaan, dan pengaruh konduktivitas pada kinerja. Nah, berikutnya itu teknik penguatan sinyal. Metode lokal boosting, terdapat reflektor, direktor, dan struktur metamaterial sederhana untuk meningkatkan gain. Yang terakhir itu simulasi dan pemodelan. Menggunakan software EM untuk prediksi pola radiasi, impedansi, dan efisiensi antena sebagai pembuatan. Desain antena. Desainnya antena yang kami buat itu nanti akan dijelaskan oleh kawan kami. Nah, di sini terdapat simulasi elektronik, simulasi lingkungan, lalu yang kedua metode numerik umum, yang ketiga pemodelan material tembaga, yang terakhir kondisi batas dan PML. Nah, ini untuk spesifikasi dimensi antenanya. Yang pertama itu panjang elemen utama. Nah, ini untuk menentukan frekuensi resonansi disesuaikan untuk pita 2,4 sampai 5 GHz agar impedansi optimal. Nah, di sini lalu terdapat lebar pita reflektor. Ini untuk mempengaruhi bandwidth dan pola radiasi sesuaikan untuk penguatan sinyal maksimal. Tinggi antena. Tinggi antena ini untuk menentukan gain dan sudut elevasi diselesaikan dengan lingkungan instalasi. Terakhir itu jarak antara elemen, yaitu pengaturan spacing, menghindari coupling berlebih sehingga pola tetap stabil. Lalu sini terdapat karakteristik konduktivitas tembaga. Yang pertama itu konduktivitas listrik tembaga sangat tinggi dari 5,9, yaitu 5,96 dikali 10 pangkat 7 S per M pada 20 derajat Celcius, cocok untuk transmisi sinyal. Pengaruh kemurnian dan panduan. Nah, kemurnian tinggi meningkatkan konduktivitas paduan, menurunkan nilai dan menambah hambatan. Nah, selanjutnya itu koefisiensi suhu resistibilitas. Ini untuk meningkatkan suhu koefisien sekitar 0,0039 per derajat Celcius, mempengaruhi performa antena. Efek kulit pada RF. Ini tinggi, arus terkonsentrasi di permukaan, mengurangi area efektif konduktivitas. Proses pemberikan. Baik, baik, saya di sini akan menjelaskan suatu antena yang kami buat pada tugas hari ini, yaitu tentang antena WiFi yang telah kami buat ini. Nah, di sini kami menggunakan kabel yang memiliki tembaga. Fungsi dari tembaga ini yaitu untuk memantul dan untuk penerima atau memancarkan pemancar gelombang radio. Panjang kawat ini sangat krusial karena harus betul-betul dihitung sesuai dengan kalkulasi panjang gelombang dan frekuensi sinyal yang ingin ditangkap seperti sinyal WiFi yang kita buat hari ini. Nah,
Sedangkan ini yaitu tutup kaleng, berfungsi sebagai memantulkan gelombang elektromagnetik dan mengarahkan langsung menuju kawat tembaga sekaligus mencegah sinyal tidak bocor ke bawah, ke arah bawah. Nah, sedangkan kabel hitam ini yaitu berfungsi sebagai saluran transmisi atau disebut dengan kabel koaksial. Kabel ini menyalurkan sinyal listrik yang didapat dari kawat ini menuju ke arah perangkat atau router WiFi yang telah kami sediakan. Nah, secara keseluruhan, kombinasi ini berfungsi sebagai antena penguat sinyal buatan sendiri yang murah namun cukup terarah untuk meningkatkan daya tangkap sinyal. Itu saja yang bisa saya jelaskan pada antena WiFi ini yang telah kami buat. Proses pembalikan tembaga. Nah, untuk implementasi dan pengujian akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, disinilah desain antena router kami yang didesain. Jadi kami menggunakannya dengan menggunakan kabel, menggunakan tembaga, menggunakan router TP-Link. Implementasi dan pengujian akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Nah, di sini berapa hasil dan optimal. Analisis gen antena itu evaluasi nilai gen dibanding target variasi frekuensi dan kontribusi material tembaga. Nah, untuk yang kedua itu ini adalah grafik yang dihasilkan oleh sinyalnya, lalu pola radiasinya, pemetaan pola radiasi lobus utama atau samping dan area cakupan serta titik lemah sinyal. PSWR dan kesesuaian impedansi. Analisis PSWR nilai return loss, titik penyimpangan dan kebutuhan matching jaringan. Mungkin cukup sekian saja pembacaan hasil dari proyek kami ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.